Saya Ella Muadi Astuti, NIM 2236113. Saya Ita Widiningsih dengan NIM 2236093. Perkenalkan, nama saya Adit Nugraha dengan NIM 2236077. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Denny Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fanaso, NIM 2236057. Saya Raden Maulana Sabila Rahab, NIM 2236078. Pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi C++ untuk membuat program. Lalu kita tambahkan library standar yaitu include istream dan menggunakan namepads std. Di sini kita menggunakan struct yaitu fungsinya untuk menyimpan data max sama dengan 100. Selanjutnya membuat kelas struct dengan variabel integer top yang fungsinya untuk menandai data paling atas dan juga menggunakan variabel data max. Selanjutnya kita deklarasikan stack atau kita panggil dari data top sama dengan -1. Kita buat fungsi utama yaitu push untuk menumpuk X. Jika data top lebih dari max kurang dari 1, maka yang ditampilkan adalah stack penuh. Selanjutnya, topnya kita naikkan. Data pada top sama dengan X. Lanjut fungsi pop, di mana jika top, output yang ditampilkan adalah struct kosong. Lanjut, int is empty digunakan untuk memeriksa stack yang kosong pada top kurang dari 0. int is full untuk memeriksa stack yang sudah terisi penuh. Return lebih dari max kurang 1. Selanjutnya di sini adalah stack push yang fungsinya untuk menambahkan item paling atas. Selanjutnya stack push untuk menambahkan item data kedua dan stack push untuk menambahkan item data ketiga. Stack pop fungsinya untuk mengambil item paling teratas, menampilkan cout data paling atas. If atau jika stack untuk memeriksa stack yang kosong, maka cout yang ditampilkan adalah stack kosong.
else selain dari itu, maka cout yang ditampilkan atau jika datanya masih terisi, yang ditampilkan adalah stuck tidak kosong. Selanjutnya, if jika stuck is full atau sudah terisi penuh, maka output yang ditampilkan adalah cout stuck penuh. Sebaliknya atau else, jika stuck tidak terisi penuh, maka output yang ditampilkan adalah stuck tidak terisi penuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Denny Kurniawan akan menjelaskan tentang QA dan bagian-bagiannya. Baik, header yang saya buat adalah include IOStream sebagai input dan outputnya. Include stdlibh yang menggunakan sistem CLS. Define max 5, jadi maksimalkan nomor antrian jadi 5. Kemudian membuat deklarasi variabel dapat dilihat dari baris 7 sampai 8. Oke. Kemudian baris 10 dan 16 yaitu fungsi is full akan mengembalikan true jika jumlah elemen di QA telah mencapai maksimalnya, yaitu top lebih besar sama dengan max. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah QA tersebut sudah penuh atau belum. Baik, selanjutnya. Kemudian baris 26 sampai baris 18 sampai 24 yaitu fungsi isMt. Fungsi ini akan mengembalikan true jika jumlah elemen di QA masih sama dengan 0, yaitu top sama dengan 0. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah QA tersebut masih kosong atau belum. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit Nugraha. Bagian baris 26 dan 39, void view adalah fungsi untuk melihat data dalam antrian. Fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong atau penuh. Jika antrian tidak kosong, maka data dalam antrian akan ditampilkan ke layar. Jika antrian kosong, maka akan ditampilkan pesan antrian kosong. Bagian if dalam kurung isMt digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Operator tanda seru di sini digunakan untuk mengembalikan nilai kembalian dari fungsi isMt. Jika fungsi isMt mengembalikan true, maka operasi tanda seru akan mengembalikan false yang menunjukkan bahwa antrian tidak kosong. Sebaliknya, jika fungsi isMt mengembalikan false, maka operasi tanda seru akan mengembalikan true yang menunjukkan bahwa antrian kosong. For dalam kurung int a sama dengan top minus 1 titik koma a lebih besar dari 0 adalah perulangan untuk menampilkan data dalam antrian. Variabel a dimulai dari nilai top minus 1 yang menunjukkan indeks terakhir data dalam antrian. Perulangan akan berjalan selama a lebih besar dari sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa semua data dalam antrian telah ditampilkan. Setiap perulangan data dalam antrian akan ditampilkan ke layar dan variabel a akan berkurang 1. Variabel a ditambah dengan 1 untuk mengakomodasi perhitungan berdasarkan indeks yang dimulai dari 1 bukan 0. Lalu variabel a akan menampilkan data yang ada pada indeks a dalam array data. Perintah endl akan mengakhiri baris dan membuat baris baru.
Jika antrian penuh, maka akan ditampilkan pesan antrian penuh. Ini dapat dilakukan dengan memanggil fungsi isFull dan menampilkan pesan jika fungsi ini mengembalikan true. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Pada baris 42 sampai 57, pertama ada fungsi void enqueue. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen baru ke dalam kuwi. Fungsi ini melakukan cek apakah kuwi sudah penuh atau belum dengan menggunakan fungsi isFull. Jika kuwi belum penuh, maka menginputkan data baru ke dalam kuwi, kemudian top index di increment sehingga menunjuk ke elemen baru yang telah dimasukkan. Kedua, ada fungsi void dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen yang sudah paling lama masuk ke dalam queue. Fungsi ini melakukan cek apakah kuwi kosong atau belum dengan menggunakan fungsi SMP. Jika kuwi tidak kosong, maka elemen yang paling lama masuk akan dihapus. Untuk menghapus elemen yang paling lama masuk, fungsi ini melakukan pindahan elemen setelah elemen yang paling lama masuk ke posisi elemen yang paling lama, kemudian top index di decrement sehingga menunjuk ke elemen selanjutnya yang akan dikeluarkan. Fungsi enqueue dan dequeue akan terus berjalan hingga kuwi menjadi kosong atau penuh tergantung pada kebutuhan. Pada baris 60 sampai 81, kode ini merupakan implementasi dari program PQUI yang berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan data secara bergantian. Program ini terdiri dari beberapa fungsi yang diimplementasikan di dalam fungsi int main seperti enqueue, dequeue, dan view. Fungsi enqueue merupakan fungsi untuk menambahkan data baru pada bagian akhir dari queue. Fungsi dequeue merupakan fungsi untuk mengeluarkan data dari bagian awal dari queue. Fungsi view merupakan fungsi untuk menampilkan semua data yang ada pada queue. Di dalam fungsi int main terdapat peluangan work wheel yang digunakan untuk menampilkan menu, menerima pilihan usil dan melakukan tindakan sesuai dengan pilihan usil, enqueue atau dequeue. Kode ini menggunakan cara implementasi queue dengan menggunakan slug dan pointer yang saling terhubung. Queue ini dapat digunakan untuk menyimpan sebagai macam tipe data seperti int, float, atau string. Baiklah, kita coba jalankan programnya. Di sini ada pilihan menu utama enqueue dan dequeue. Kita pilih satu, kita buat datanya tahu. Di sini datanya udah penuh. Kita coba satu, dia nggak bisa masukkan data lagi karena ATM-nya sudah penuh. Kita coba buat dua, dia akan menghapuskan data tahu. Buat dua lagi, dia akan menghapus data tempe, menghapus data ayam, menghapus ikan, tepung, dan dia akan berarti kosong lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.